Sementara itu, penyidik Polres Jakarta Selatan masih mendalami laporan YouTuber Atta Halilintar terkait laporannya terhadap netizen yang diduga menyebarkan fitnah dan melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Seperti diketahui, suami Aurel Hermansyah itu melaporkan penyebar berita hoaks terkait isu menikah siri dengan Ria Ricis. Berita hoaks yang beredar di media sosial itu diduga berasal dari salah satu akun di TikTok. Yang mana? Yang laporan di Polres. Wah, udah dalam proses. Bismillah, doain ya. Bilang ada kasiri sama ini sama itu, menurut saya sih ya udah. Di sisi lain, jika laporan Atta mulai diproses penyidik, Ria Ricis justru terlihat santai menanggapi kabar hoaks nikah siri dengan Atta. Ditemui awak media, Ricis enggan berkomentar soal isu nikah siri. Ia memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait isu nikah siri yang melibatkan namanya. Dalam beberapa kesempatan, Ricis tampak menghindar dari pertanyaan wartawan. Kalau ada panggil sebagai saksi mungkin mau hadir ke seperti apa itu? Saya lagi syuting series. Jadi sekarang aja tuh syuting anak gitu. Ini aja belum makan, saya pengen makan. Ricis yang kini tengah sibuk menjalani syuting menyerahkan kasusnya tersebut kepada orang lain. Tapi benarkah Ricis punya batas toleransi terhadap haters penyebar fitnah hingga bukan tak mungkin mengikuti langkah hukum yang diambil Atta Halilintar menjebloskan netizen julid ke penjara? Atta kan sudah buat laporan, apakah Ricis akan buat laporan? Itu nggak benar. Jadi kita juga bahas di grup keluarga, ya semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini. Aku nggak tahu dan itu tidak benar ya. Kalau gitu-gitu biasanya sih kita ketawain aja sih, soalnya maksudnya kamu iseng sekali ya. Itu nggak benar. Tapi karena sesuatu yang nggak benar, jadi kita santai aja sih dalam merespon. Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat tingginya penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya dan berdampak pada reputasi para publik figur. Atas ulahnya tersebut, pelaku bisa dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jika terbukti menyebarkan informasi bohong, maka pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasalnya kita terapkan 27A, kemudian junto 45, Undang-Undang IT. Hukumannya? 6 tahun. Beralih ke kasus hukum lain, mantan artis cilik Cikita Medi dilaporkan sahabatnya sendiri ke Polda Metro Jaya. Shilda Octavia melaporkan Cikita Medi atas dugaan pencemaran nama baik yang merugikan Shilda dalam sebuah siaran langsung di akun TikTok pada 6 September 2024 lalu. Di sini TikTok, akun TikTok Cikita Medi atau Cerita Cikita. Akunnya ya, kita nggak sebut namanya, tapi akunnya itulah yang menyiarkan secara live. Tanggal 6 September. Resmi tadi membuat laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun TikTok Cikita Medi atau Cerita Cikita terhadap klien kami, Shilda Octavia Rosa. Dalam keterangannya, pelapor mengungkapkan bahwa Cikita Medi menuduhnya bertanggung jawab atas kerugian bisnis kosmetik milik Cikita dan menyebutkan profesi pelapor sebagai notaris secara negatif. Diketahui keduanya merupakan teman, hubungan bisnis keduanya diduga telah berakhir pada tahun 2018 tanpa perjanjian resmi. Jadi tanggal 6 September itu akun tersebut live, ya diduga mencemarkan nama baik saya sebagai menyebutkan profesi juga. Salah satunya ya, Shilda Octavia Rosa, SHMKN, seorang notaris, telah menghancurkan bisnis keluarga saya, membuat kita tidak mempunyai income, membuat kita jadi jatuh miskin sehingga saya tidak bisa menyelamatkan adik ipar saya dan adik ipar saya jadi meninggal. Dulu sebelum 2018 emang kita kenal, temenan terus atas dasar teman emang minta tolong kepada saya, kalau lu punya teman promosiin dong krim muka gue gitu. Tidak ada MOU, tidak ada perjanjian juga, bermaterai juga tidak ada. Jadi setelah saya cut dan tidak mau lanjut untuk berbisnis dengan dia, di situ kayaknya ada kekecewaan atau apa dan menuduh saya membuat kerugian atas krimnya itu. Dalam laporannya tersebut, pelapor membawa bukti-bukti yang menguatkan laporannya dan telah diserahkan kepada penyidik. Lantas berapa sejauh mana kerugian yang dialami pelapor akibat dugaan perbuatan yang dilakukan Cikita Medi? Jadi jelas artinya tindakan yang dilakukan ini
dugaan tindak pidananya jelas, menyerang dan menyerang kehormatan dan nama baik daripada klien kami. Pasalnya tadi 310 KUHP, Junto 27A, Junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE ya. Ancamannya di situ sih 2 tahun.